Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, di dalam berkat dan pelimpahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari saya dalam Tuhan, besok kita memperingati Hari Bacang. Nah, Hari Bacang adalah hari di mana setiap tanggal 5 di bulan yang kelima kalender penanggalan Cina. Dan kita tahu besok juga akan ada satu peristiwa di mana gravitasi ini membuat telur bisa berdiri baik di lantai maupun dimanapun juga. Nah, inilah Bapak Ibu yang merupakan cerita singkat di balik bagaimana sejarahnya. Semua pasti ada ceritanya, semua ada sejarahnya. Kenapa telur ini bisa berdiri? Kenapa juga bacang diperingati sebagai hari bacang? Kenapa juga bacang mempunyai 4 sisi di dalam satu makanan ini? Nah, Bapak Ibu, kita tidak pernah lepas dari yang namanya sejarah. Kita boleh ada pun sampai hari ini semua adalah karena perjalanan hidup kita di masa yang akan lampau. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa bahwa kehidupan masa lampau itu merupakan bagian dari masa lalu kita. Kita hidup saat ini dan kita akan menghidupi masa yang akan datang bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tetapi pertanyaannya adalah dalam masa lampau itu, masa lalu kita, apakah kita pernah belajar dari sejarah? Kalau kita mempelajari sejarah bagaimana terjadinya bacang, bagaimana peristiwa telur bisa berdiri dan sebagainya, itu pasti ada rentetan ceritanya. Begitu pula dengan kehidupan kita. Pasti di masa lalu tidak semuanya baik. Ada sejarah-sejarah, ada pengalaman-pengalaman yang membuat kita harus semakin bijak di dalam kehidupan ini. Satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-78. Mazmur pasal 78 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Pelajaran dari sejarah. Ayat yang ke-12. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api, dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya, dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi, ayat ke-17, mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Bangsa Israel sering mengalami mujizat perjalanan yang ada. Tetapi perjalanan sejarah itu tidak membuat bangsa Israel itu takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bagaimanapun hidup kita harus bisa mempelajari. Kita harus bisa bagaimana supaya masa lalu yang buruk tidak akan terulang lagi di masa-masa sekarang. Banyak orang berkata pengalaman adalah guru yang terbaik. Tetapi belum tentu ketika kita tidak bisa belajar dari segala sesuatu yang pengalaman yang pernah kita hadapi. Oleh sebab itu supaya kita tidak terjatuh di masa yang akan datang dan saat-saat ini kita harus bisa berani belajar dari sejarah kehidupan yang pernah tertulis di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu sejarah itu mengajarkan kita banyak hal. Sejarah itu mengajarkan kita bagaimana kita bisa hidup eksis di masa yang akan datang. Jangan seperti bangsa Israel. Mereka sudah melihat masa lalunya dengan pertolongan Tuhan, tetapi tetap saja bangsa Israel tetap berbuat dosa. Kita harusnya bisa lebih baik lagi. Kerohanian kita bisa lebih baik, kerohanian kita bisa lebih meningkat lagi ketika kita bisa melihat kerohanian kita yang dulu. Bagaimana kita sampai hari ini harusnya ada pertumbuhan rohani, sehingga bukan lagi kita terus berbuat dosa, tetapi kita terus menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau malam hari ini kami diberikan kesempatan hari demi hari. Satu hari lewat satu hari kami boleh percaya Tuhan. Keberadaan kami sampai malam hari ini semua adalah karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Ajar kami itu kami belajar dari sejarah kehidupan kami. Mungkin kami punya sejarah yang masa lalu yang tidak baik, supaya tidak terulang lagi dan kami harus belajar bagaimana mengatasinya. Karena kami tahu hidup ini tidak pernah lepas daripada yang namanya sejarah. Tuhan berkati kami sepanjang kami istirahat dan besok kami akan kembali beraktivitas. Tuhan menyertai kami supaya kami tetap di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Saya mengucapkan selamat hari bacang buat Bapak Ibu. Besok kita akan makan bacang ini dan kita lihat apakah telur ini bisa berdiri, dan itulah bagian dalam sejarah, dan sejarah itu pun harus bisa menjadi satu pembelajaran dalam kehidupan kita supaya kita lebih maju di masa yang akan datang. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan memberkati.